harvested from the deep cosmos. Now, It is said that those who venture into white space are cleansed of all impurities. Those who attempt to pass will be met with vicious resistance. But I do not seek entry. I seek revenge. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Beyond White Space yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan keadaan manusia di masa depan, di mana bumi mengalami kelangkaan bahan makanan dan mengharuskan manusia menjelajah angkasa demi mempertahankan eksistensi manusia. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Dikisahkan tahun 2132, ketika perjalanan antar bintang adalah hal biasa bagi manusia, para ilmuwan menemukan white space, sebuah dimensi hyperspace atau dimensi yang lebih tinggi. Kabarnya, mereka yang mampu mencapai white space akan dibersihkan dari segala keburukan pikiran dan jiwa, tanpa penyakit ataupun penderitaan. Atau sederhananya, manusia menganggap tempat tersebut adalah surga. Namun, untuk mencapai white space, mereka harus berhadapan dengan Tianlang, monster mengerikan mirip naga dalam mitologi Tiongkok, yang diyakini dapat membuka portal dimensi menuju white space. Tapi jika diperhatikan, monster itu sepertinya lebih mirip seperti paus raksasa yang berenang-renang di ruang angkasa. Tianlang. Suatu hari, kapal ekspedisi penangkap ikan luar angkasa mencoba menaklukkan Tianlang dengan harapan bisa memasuki dimensi white space. Kapten kapal yaitu Bentley menembakkan tombak ke arah Tianlang, tapi meleset dan malah mengenai betinanya. Wakil kapten yaitu Haltron yang berada di luar kapal menggunakan baju armornya memberitahu betina itu sengaja melindungi Tianlang. Bentley meminta Haltron menyerang lehernya. Monster itu pun berhasil mengelak, lalu menghancurkan kapal dengan membuka white space tepat di tengahnya. Belum diketahui bagaimana nasib Bentley dan awak kapalnya karena Sin berpindah ke 24 tahun kemudian. Nah, meski saat ini teknologi berkembang dengan pesat, sayangnya bumi justru mengalami krisis bahan makanan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Seorang juru bicara dari raksasa industri Amber Corp menyebut, luar angkasa adalah batas terakhir untuk makanan, yang artinya jika manusia tidak bisa menemukan makanan di permukaan bumi, maka mereka harus mencarinya di luar angkasa. Maka dari itu, Amber Corp bekerja sama dengan Badan Nelayan Antariksa, berkomitmen menyediakan makanan segar, halal, dan bebas parasit bagi penduduk bumi. Setiap hasil buruan dari kapal pemancing akan dibeli Amber Corp untuk diolah sebelum dijual ke masyarakat. Salah satu komoditi favorit yang menjadi target utama para pemburu adalah clicker, sejenis serangga luar angkasa mirip seperti kepiting Alaska. Namun, Amber Corp menawarkan harga tinggi bagi siapapun yang bisa mendapatkan ambergris. Diketahui, ambergris adalah zat padat seperti lilin berwarna hitam yang keluar dari tubuh Tianlang. Karena itu, untuk mendapatkan ambergris, para pemburu mau nggak mau harus memburu makhluk tersebut. Nah, ketika para pemburu menyerang Tianlang, monster itu seringkali mengeluarkan ambergris. Di lain sisi, ambergris yang dikeluarkan Tianlang menarik perhatian clicker keluar dari sarangnya, ibarat kata sambil menyelam minum air. Sin kemudian pindah ke sebuah restoran Asia. Seorang pria bernama Richard Bentley, putra dari Kapten Bentley yang kita lihat di awal film, tengah melakukan kerjasama ilegal dengan seorang pria Asia bernama Ahab. Tanpa tahu, mereka itu sedang diintai seorang wanita yang merupakan agen ICE atau polisi peradaban. Dalam pertemuan itu, Ahab memberi Richard sebuah peta bintang yang menunjukkan lokasi di mana Tianlang berada. Nah, belakangan diketahui ambergris yang dikeluarkan Tianlang ternyata mengandung parasit mematikan yang bisa membuat seseorang gila lalu membunuhnya. Ahab menginginkannya, dan jika Richard bisa mengumpulkan serangga-serangga tersebut dalam jumlah yang besar, maka ia akan dibayar penuh selama 5 musim. Melihat peta kertas tersebut, Richard menjadi heran. Kenapa Ahab masih menggunakan media kertas di zaman serba teknologi dan paperless ini? Ahab menjelaskan setiap data elektronik pasti memiliki jejak digital yang mudah dilacak, sedangkan kertas merupakan bukti fisik. Be careful.
Namun tanpa disangka, Ahab mengetahui mereka sedang diawasi agen ICE lalu menuduh Richard sengaja menjebaknya. Seorang penjaga menyergap Richard agar Ahab bisa menjejalkan parasit itu ke dalam mulutnya. Tapi Richard mampu melawan dan parasit itu justru menyerang Ahab lalu menewaskannya. 3 bulan kemudian, kapal pemancing antar bintang Isaac milik Richard berlabuh di stasiun angkasa Zenith untuk menjemput seorang kru bernama Lynn Navarro yang akan bertugas mengawal perburuan. Lynn Navarro? Awalnya, Richard dan adiknya yang bernama Owen Bentley mengira petugas itu adalah pria berotot. Namun ternyata Lynn adalah seorang gadis manis asli Wonogiri. Richard meminta Owen mengajaknya berkeliling serta memperkenalkan Lynn pada awak kru. Captain Richard Bentley. Owen Bentley. She's all yours. Aye, aye, Captain. Di lain sisi, salah satu alasan kenapa Lynn bersedia ditugaskan dalam ekspedisi berbahaya ini adalah mencapai white space. Lynn divonis menderita kanker stadium 4 dan diperkirakan umurnya hanya bertahan 4 hingga 6 bulan. Maka dari itu, Lynn berharap bisa mencapai white space yang menurut legenda tempat itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Sesaat setelah kapal meninggalkan Zenith, petugas stasiun bernama Price mengirim data-data pribadi para kru. Mereka adalah para pemburu profesional namun memiliki latar belakang kriminal. Di antaranya Stopnitzky, seorang mekanik dengan riwayat pidana pengerusakan. Wakil kapten yaitu Hawthorne yang selamat dari ledakan di awal film, karena saat itu ia menggunakan baju armor yang sangat kuat. Namun setelah insiden itu, Hawthorne diberhentikan dengan hormat tapi gemar melakukan perburuan liar. Kemudian Owen Bentley, calon kapten berpotensi. Tapi sayangnya adik Richard sering bertingkah abang jago ketika saat-saat genting sehingga dia dipecat dari pekerjaannya. Lalu si tukang masak bernama Piper. Wanita itu punya riwayat kekerasan serta menjalin hubungan asmara dengan kru serabutan bernama Harpo. Harpo punya utang judi yang sangat besar sehingga Harpo akan melakukan apapun demi melunasi hutangnya. Yang berikutnya, gadis muda bernama Rexland memiliki hubungan khusus dengan pejabat yang menyeretnya ke pengadilan militer. I can't believe they're sticking us with a chaperone. Dan yang terakhir, kapten mereka Richard Bentley, lulusan terbaik di kelasnya, punya segudang prestasi dalam hal pemetaan penerbangan dan perbintangan, sehingga ia memimpin kapalnya sendiri yaitu Essex. Namun sayangnya, pria itu sulit mengontrol amarahnya. Richard diberhentikan tidak hormat setelah memukul komandannya. Price meminta Lynn selalu waspada dan ia berharap Lynn menemukan apa yang ia cari di perjalanannya. Last but not least is our good friend Captain Richard Bentley. Beberapa waktu kemudian, sampailah mereka di area bebatuan angkasa di mana para clicker bersembunyi. 4 kru keluar dari kapal angkasa menggunakan baju armor. Mereka memancing para clicker itu masuk ke dalam kota menggunakan mineral khusus yang mereka sukai. Tiba-tiba, seekor clicker kabur keluar. Owen si abang jago mengejar, namun tanpa disangka muncul seekor Tianlang membuka gerbang white space dan membuat Owen terhempas. Melihat adiknya dalam bahaya, Richard bertindak cepat lalu meminta yang lain segera kembali ke kapal. Di saat yang sama, monster Tianlang bergerak mendekati kapal tapi tidak menunjukkan ancaman. Dan karena hasil tangkapan mereka sudah cukup banyak, Hawthorne meminta Richard membiarkan monster tersebut lalu menembakkan sebuah alat pelacak agar mereka bisa mencarinya di kemudian hari. Lalu tak lama berselang, monster itu membuka gerbang white space lalu menghilang entah kemana. Kemunculan Tianlang membuat para kru terkesima. Mereka hampir tidak percaya bahwa legenda tentang naga angkasa itu benar adanya. They found Tianlang. You mean Tianlang? Lynn memberitahu sekitar 6 bulan yang lalu, Ember Corp menerima transmisi tak jelas di luar sistem bintang. Pesan itu berisi mereka menemukan sel balen atau monster luar angkasa 5 kali lebih besar dari biasanya. Namun sayangnya transmisi itu putus setelahnya. Ember Corp mencoba melacaknya tapi nggak ada hasil. Dan setelahnya kapal itu menghilang entah kemana. Richard menduga mereka bisa saja tersesat di dalam nebula atau sejenisnya. Dan bisa saja monster itu adalah bebatuan angkasa. Tapi Lynn meyakini monster yang mereka temukan adalah Tianlang, yang disebut dalam legenda sebagai monster penjaga gerbang surga.
dan kapal itu bisa jadi masuk ke dalam white space. Menurutnya, white space adalah lubang putih, kebalikannya dari lubang hitam, yang berarti jika lubang hitam adalah pintu keluar, maka white space adalah pintu masuk. Selain itu, Tianlong menghasilkan ambergris yang sangat disukai clicker. Jika mereka mencari monster tersebut, mereka bisa mendapatkan clicker jauh lebih banyak dari tangkapan hari ini. Dan setelahnya, mereka bisa bersantai-santai selama beberapa bulan. Namun sayangnya, alih-alih menanggapi perkataan Lin, Richard meminta para kru tidak memikirkan hal tersebut. Karena hasil tangkapan hari ini jauh lebih besar dari target. Dan setelah kembali, Richard berjanji mentraktir mereka semua. Nah, ketika orang-orang lagi pada istirahat, Harpo si rewo-rewo malah berselingkuh dengan Rexland. Dan setelah selesai menunaikan hajatnya, Harpo menemui Richard, lalu mengusulkan untuk menunda kepulangan dan memburu Tianlong. Alasannya tentu saja adalah uang. Semakin banyak uang yang ia dapat, Harpo bisa melunasi hutang-hutangnya. Richard mengerti kesulitannya, hanya saja jika mereka ingin memburu monster itu, sebaiknya memulangkan yang lain terlebih dahulu, terutama kekasihnya. Sementara di tempat lain, Lin diam-diam mengirim laporan serta rute perjalanan kapal ke stasiun Zenith tanpa menunggu transmisi tersebut selesai diunggah. Dan celakanya, pesan itu disadap dua kapal pembaca yang berada di sistem bintang yang sama. Lalu di ruangannya, ketika sang kapten sedang bernostalgia melihat rekamannya dulu bersama mendiang sang ayah dan Owen, Rexland melapor ada dua kapal tak dikenal mendekati mereka. Richard menyadari dua kapal itu adalah perompak, dan karena kapal Isaac bukanlah kapal perang, Richard membiarkan mereka masuk lalu menjarah barang-barang demi keselamatan para kru. We forgot the gift baskets. Roughing a man's edges. Pria itu kemudian menggoda Lin. Merasa terancam, Lin mengeluarkan senjatanya, yang membuat semua orang mengetahui Lin ini bukanlah seorang pengawal, melainkan agen polisi peradaban. Nah, dari situlah Richard dan yang lain menyadari ada kemungkinan Lin diam-diam mengirim transmisi rute kapal Isaac ke ICE, yang membuat para pembaca itu bisa melacak keberadaan mereka. Karena kesal sudah dibohongi, Richard mengurung Lin sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan setelah mendapat apa yang mereka inginkan, para pembaca itu pergi setelah menandai kapal Isaac dengan pelacak. Richard kemudian memberi dua pilihan, pulang dengan tangan kosong atau mengejar hadiah utamanya alias memburu Tianlong. Ia punya kenalan yang akan membayarnya dengan bayaran 5 musim perburuan, jumlah yang cukup besar untuk pensiun dini. Dan apa boleh buat, karena memang gak ada pilihan, para kru pun mengambil resiko tersebut. Hanya saja, Hawthorne kurang setuju dengan keputusan Richard. Makhluk yang mereka buru adalah makhluk yang membunuh ayahnya. Sementara di kamarnya, Owen bertanya pada Lin sebenarnya apa yang ia lakukan di sini. Wanita cantik itu memberitahu bahwa sekitar 4 bulan yang lalu ia mendapat informasi beberapa pemburu menemukan Tianlong. Kemudian satu-satunya petunjuk yang ia dapat adalah sistem bintang, lalu melacak setiap penampakan Tianlong di sistem bintang tersebut. Lalu mendapati ada satu kapal yang mengikuti rute yang sama, yaitu Essex. And there's only one ship that follows that same course. Essex. Hal tersebut membuat Owen menyadari tujuan Richard mengarungi angkasa selama berbulan-bulan hanya untuk mencari Tianlong demi membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Sebagai wakil kapten, sang adik tidak mempermasalahkan tujuan Richard, tapi setidaknya jangan melibatkan awak kru, karena mereka nggak siap untuk perburuan ini. Lalu di tengah percekcokan, mereka dikejutkan dengan ambergris yang menempel di jendela. Owen berkata benda itu sangat mahal, lebih baik mereka kumpulkan itu lalu kembali pulang. Tapi Richard menolak, monster itu meninggalkan jejak dan inilah kesempatan mereka. Singkat cerita, Richard meminta yang lain menggunakan baju tempurnya untuk mengumpulkan ambergris. Namun sialnya, para perompak itu kembali datang dan berniat menghancurkan kapal Isaac. Richard meminta para kru segera kembali ke kapal, lalu memerintahkan Stupnitsky menyalakan hyperdrive untuk menghindari konflik. Come on, Stubbsy. Akan tetapi, karena Rexland melakukannya dengan terburu-buru, mereka malah terdampar di ruang angkasa yang belum dipetakan.
Sementara di ruang kargo, ketika Stupnitsky sedang membersihkan helm pelindungnya, sekumpulan parasit keluar dari cacaran ambergris kemudian menginfeksi tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, parasit-parasit itu mulai menguasainya tanpa diketahui rekan-rekannya. Ketika para kru tengah mencari solusi, Richard menemui Lin mencari tahu sebenarnya apa alasan seorang agen ICE ikut kapal pemancing. Lin menjawab dia hanya ingin menemukan apa yang Kapten Bentley temukan bertahun-tahun yang lalu, sebuah kunci untuk menuju White Space. Hanya saja Lin itu masih merahasiakan tujuan utamanya. You will not stand in my way. Beberapa saat setelah Richard meninggalkannya, Lin akhirnya berhasil kabur lalu pergi ke ruang oksigen. Namun aksinya tersebut diketahui Harpo. Adu kejantanan pun terjadi di antara keduanya. Awalnya Lin berhasil menguasai keadaan, tapi perhatian Lin teralihkan Stupnitsky yang tubuhnya dikuasai parasit. Harpo melapor Lin baru saja menyabotase persediaan oksigen. Mereka harus mencari Stupnitsky untuk memperbaikinya. Namun perhatian Richard teralihkan ketika Rexland mendeteksi puing-puing kapal angkasa di sekitar mereka. Looks like they found it. Richard menduga kapal itu dihancurkan oleh Tianlang karena sangat jarang sekali ada kapal pemancing berada di wilayah terlarang. Sementara di ruang kargo, seekor clicker terlepas hendak memangsa Lin. Beruntung Richard datang tepat waktu lalu menyelamatkannya. Insiden itu membuat Richard dan Owen kembali bertengkar. Perjalanan ini bukan lagi tentang perburuan, tapi malah petaka. Owen mengingatkan Richard akan tragedi yang menimpa ayah mereka, hanya karena ambisi sang ayah menelantarkan keluarga. Tiba-tiba, para kru dikejutkan seberkas cahaya terang disertai kemunculan Tianlang. Monster itu menyerang kapal Isek untuk menunjukkan bahwa mereka memasuki wilayahnya. Tanpa disangka, Owen diam-diam keluar kapal menggunakan baju armor melawan monster itu sendirian. Richard memperingatkan agar Owen tidak bertindak koboi, lalu meminta Harpo dan Haltron membantunya. This is my fight. Haltron meminta Owen membentuk formasi serangan. Akan tetapi, bocah jagoan itu tidak menghiraukannya dan berambisi mengalahkan Tianlang sendirian. Dan pada akhirnya, karena terlalu memaksakan diri, Owen kurang waspada. Tubuhnya terhantam ekor Tianlang hingga membuatnya pingsan. Melihat adiknya dalam bahaya, Richard mengarahkan meriam tombak ke arah Tianlang. Namun sangat disayangkan, Lin menyabotase sistem perburuan membuat Owen tewas di mangsa Tianlang. Owen! Lalu dengan rasa penuh amarah, Richard mengejar Lin hingga terkapar. Tewasnya Owen membuat Richard sangat menyesal. Ambisinya membuat satu-satunya orang yang justru ingin ia lindungi menjadi korban. Di lain sisi, Harpo mulai memprovokasi Rexland bahwa tindakan Richard sudah di luar kendali. Kapten gila itu akan terus memburu Tianlang selamanya, sedangkan persediaan oksigen semakin menipis. Sadar dari pingsannya, Richard memberitahu Lin bahwa Owen sangat menyukainya. Bahkan adiknya tersebut terus-terusan membelanya ketika Richard mengurungnya. Tapi hal itu bukan masalah lagi. Setidaknya Owen tewas layaknya keluarga Bentley dan ia bangga padanya. I'm proud of him. Kematian Owen bukan 100% kesalahan Lin. Sejak mereka masih kecil, sang ayah selalu menceritakan tempat ini. Puing-puing kapal itu adalah kapal angkasa ayahnya dan di tempat inilah ia tewas. Richard menyadari opsi terbaik mereka saat ini adalah kembali. Tapi persediaan oksigen menipis dan mereka harus segera mencari Stupnitsky untuk memperbaikinya. Hal yang sama juga diinginkan Harpo. Satu-satunya keinginannya hanyalah pulang. Harpo sudah muak dengan kelakuan Richard dan berniat menghentikannya jika Richard tetap memburu Tianlang. Namun Rexland sendiri tidak keberatan jika ia tetap di sini untuk membuktikan legenda White Space. Di tempat lain, ketika Richard dan yang lain mencari Stupnitsky, mereka dikejutkan tetesan cairan asam. Lin menduga sikap aneh yang ditunjukkan Stupnitsky sebelumnya adalah karena ia terinfeksi parasit dari ambergris. Jika benar, maka pria itu tidak bisa diharapkan untuk memperbaiki sistem oksigen.
Dan satu-satunya harapan mereka adalah masuk ke dalam white space. Tapi sebelum itu, mereka harus mencari Stupnitsky sebelum pria itu menulari semua orang. Singkat cerita, mereka pun berbagi tugas. Richard mengarahkan kapal mencari Tianlang untuk menuju white space, sementara Lin memburu Stupnitsky. Tak lama berselang, mereka akhirnya menemukan Tianlang. Namun sialnya, keberadaan mereka juga diketahui para perompak setelah menangkap sinyal darurat yang dikirim Owen sebelumnya. Richard meminta Rexland mengikuti Tianlang menuju badai. Para perompak itu mulai menembaki kapal Isaac. Tapi hal itu justru membuat Tianlang merasa terancam, lalu menghancurkan kapal perompak hanya dengan sekali serangan. Tiba-tiba, kapal Isaac kehilangan daya. Jika tidak segera bergerak, mereka akan bertabrakan dengan puil kapal perompak. Richard bergegas ke ruang mesin, lalu menyalakan daya cadangan. Rexland pun segera menggeser kapal ke posisi aman dan hanya sedikit bersenggolan. Damn good job, pilot. I'll flare now. Get the showers. Setelah itu, Richard meminta Lin beristirahat dan ia akan menggantikannya menerbangkan kapal. Namun sangat disayangkan ketika Lin hendak mandi, Stupnitsky diam-diam masuk ke dalam lalu menyerangnya. Di saat yang sama, Tianlang kembali muncul. Richard meminta Hawthorne mengawasinya, sementara Richard akan keluar menombak monster tersebut. Lalu di dapur, Stupnitsky menyerang Piper dari belakang hingga kepalanya terbentur. Mendengar teriakannya, Lin bergegas ke dapur kemudian menebas kepala Stupnitsky. Sementara di luar, Richard masih berusaha menangkap Tianlang menggunakan baju armornya. Harpo yang mengetahui hal tersebut meminta Hawthorne menghentikan perburuan. Tapi Hawthorne menolak karena tugasnya adalah membantu kapten. Harpo pun menjadi kesal lalu menghajar Hawthorne hingga tak berdaya. Karena terdesak, Harpo terpaksa menembakkan tombak dari baju armornya hingga membuat Harpo tewas. Di luar, pertarungan sengit masih terjadi. Tianlang bukanlah makhluk yang mudah dikalahkan. Hawthorne memutuskan keluar kapal untuk membantunya. Namun sangat disayangkan, meski sudah berjuang dengan sangat keras, Richard akhirnya harus menyerah dan membiarkan paus raksasa itu memakannya. Tidak hanya itu, Tianlang juga menyerang kapal Isaac. Ini adalah kali kedua Hawthorne mengalami hal yang sama, bersama Kapten Bentley dan kini putranya. Menyadari kapal akan segera hancur, Lin bergegas masuk ke dalam kapsul hibernasi. Di saat yang sama, Tianlang membuka gerbang white space menelan apapun di dekatnya termasuk Lin. Dan seperti yang dikatakan Lin sebelumnya, jika ada pintu masuk, pasti ada pintu keluar. Lin terlempar ke sisi lain ruang angkasa yang mungkin saja disebut hyperspace, sebuah tempat dengan dimensi yang lebih tinggi. Tak lama berselang, muncul sebuah kapal angkasa mendekati Lin. Lalu terdengar suara pilot yang sedang berbicara dengan kontrol misi, bahwa mereka mendeteksi anomali gravitasi dan tanda-tanda kehidupan. Perkataan pilot seolah ingin memberitahu kita bahwa Tianlang adalah makhluk yang bisa membuka gerbang atau menghubungkan satu ruang angkasa dengan ruang angkasa yang lainnya. Dan jika legenda itu memang benar, bisa jadi tempat di mana Lin berada saat ini adalah sebuah tempat di mana makhluk dengan peradaban yang lebih tinggi tinggal. Legenda menyebut mereka yang mampu mencapai white space akan dibersihkan dari segala keburukan pikiran dan jiwa, tanpa penyakit ataupun penderitaan. Hal ini berarti Lin mencapai tempat yang ia inginkan untuk menyembuhkan penyakitnya dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, jika kita memperhatikan adegan terakhir yang memperlihatkan kapal angkasa, pembicaraan dalam bahasa manusia antara pilot dan pusat kontrol, besar kemungkinan mereka ini adalah manusia yang mencapai white space. Sebelum akhirnya mereka diselamatkan peradaban yang ada di balik white space, kemudian hidup berdampingan bersama mereka. Namun, terlepas apapun yang ada di dalam white space, film ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa dendam kesumat itu nggak bagus. Terkadang manusia memang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, apalagi jika kesalahan orang itu sangat keterlaluan.
Namun perlu diingat, jika seseorang mampu merelakan apa yang sudah terjadi, maka ia siap untuk menerima hal baru yang tentunya jauh lebih baik. Kehidupan akan selalu memiliki dua sisi, baik dan buruk, hitam dan putih, ataupun benar dan salah. Siapapun yang menabur keburukan pasti akan mendapat balasannya. Itulah alur film White Space. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.